Selamat pagi Tribuners. Hari ini saya sudah berada di depan salah satu toko roti, di mana kemarin ada suatu kejadian kanopinya itu ambruk dan menimpa sejumlah kendaraan yang sedang singgah untuk berbelanja di toko ini Tribuners. Nah, bisa kita lihat saat ini kondisinya seperti inilah Tribuners. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pemilik toko ini harus mengganti beberapa kerugian yang dialami oleh para pengendara motor maupun mobil yang tertimpa kanopi kemarin. Nah, Tribun saat ini sudah beberapa pekerja sudah memperbaiki kerusakan, sedang melakukan perbaikan seperti itu. Ya, memang bisa kita lihat kondisinya sangat memprihatinkan karena seluruh kanopinya ini dari ujung sini sampai ujung sana itu ambruk total. Jadi semalam memang itu ada hujan kencang Tribuners, hujan kencang dan disertai angin. Hujan deras dan disertai angin kencang Tribuners. Nah, seperti inilah. Ini panjangnya sekitar 5 meter ya? Bukan, ada 10 meter sepertinya Tribuners. Nah, untuk sengnya ini sudah dilepas, lalu kemudian akan diperbaiki kembali. Cek. Perhatian teman-teman. Sebelum kita berangkat, ini ya.
Saya akan merilis terkait dengan pengungkapan narkotika jenis sabu berat bruto 21 kg di Polres Pelabuhan Makassar 8 Februari 2022. Rekan-rekan sekalian, sedikit saya gambarkan masalah data pengungkapan kasus tindak pidana narkoba tahun 2021 ya. Jadi penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan setiap tahun memang mengalami peningkatan. Untuk tahun 2021, Direktorat Reserse Narkoba bersama dengan jajaran ini berhasil mengungkap kasus sebanyak 1.939 dengan jumlah tersangka sebanyak 2.594 orang dengan rincian laki-laki 2.308 dan perempuan 286 orang. Barang bukti yang berhasil diamankan pada tahun 2021 sudah cukup besar, yaitu sabu sebanyak 85.211 ya, 85.221 272 gram ya, atau seberat 85 kg. Kemudian ekstasi 40.000 butir, ganja 2 kilogram, kemudian obat daftar G sebanyak 43.652 butir, dan tembakau sintetis sebanyak kurang lebih 2 kilo. Kemudian data pengungkapan kasus tindak pidana narkoba periode 1 Januari sampai dengan 8 Februari 2022 di dalam kurun waktu 1 bulan ya. Polda Sulawesi Selatan dengan jajarannya ini mengungkap kasus sebanyak 204 kasus ya, dengan jumlah tersangka sebanyak 277 orang dengan rincian laki-laki 255 orang dan perempuan 22 orang. Dan barang bukti sabu sebanyak 23 kurang lebih 23 kilo ya, ekstasi 247 butir, ganja 952 gram, obat daftar G 5.773 butir, dan tembakau sintetis sekitar 50 gram. Jadi itu data yang selama 2021 dan 1 bulan terakhir di 2022. Jadi alangkah memang Sulawesi Selatan ini cukup banyak ya peredaran narkoba. Maka dalam hal ini kami sudah berkomitmen dengan seluruh pejabat utama dan kemudian para Kapolres bahwa komitmen kami berantas narkoba sampai ke akar-akarnya. Ya, berantas narkoba sampai ke akar-akarnya. Jadi kita harapkan tidak ada tempat peredaran narkoba di Sulawesi Selatan. Dalam hal ini kami pun terus melakukan upaya-upaya kerjasama dengan BNN. Selama ini langkah-langkah kita, ya, diantaranya adalah kita sudah berkoordinasi untuk meningkatkan desa bersih narkoba ini. Itu akan terus kita gelorakan. Karena memang kita tahu bahwa narkoba ini ya sangat membahayakan bagi masyarakat kita. Masyarakat kita dibikin bodoh kan gitu dengan adanya narkoba ini, dan juga akan merusak
tunas-tunas muda kita ataupun penerus bangsa kita di masa depan. Kemudian terkait dengan masalah pengungkapan kasus narkoba 21 kilo ya. Jadi ini berawal dengan kegiatan rutin sebenarnya, rutin antara anggota Polres, anggota narkoba, Sat Narkoba Polres Labuan dengan Polsek Labuan yang mereka melakukan kegiatan rutin, patroli, kemudian juga melakukan pengamanan dan pemeriksaan terkait dengan ini ya, untuk mereka ya ekspedisi ya, dari ekspedisi di pelabuhan. Biasanya selama ini kan banyak kapal-kapal dari Surabaya, kemudian dari Maluku membongkar muatan di Makassar, dan inilah ya patut kita acungi apresiasi lah. Tribunal, selamat pagi. Jadi saat ini saya sedang di Jalan Desa Ajakang, Kecamatan Sapeng Raja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Saat ini saya melakukan kondisi jalan yang dipenuhi oleh kubangan. Jalan ini tepatnya di Desa Ajakang ya Tribunal, Kecamatan Sapeng Raja. Itu gara-gara lubang Tribunal, barang-barangnya sampai jatuh. Kemarin kami sudah memberikan hak jawab
ya melalui TV One, karena kalau tidak salah pertama viral itu kan dari TV One ya. TV One. Pelakunya angkat tangan, Mas. Bayar sendiri yang ada Pak, Ibu. Mana TV One? Mana itu? Oke. Ibu boleh berdiri di sebelah logo PNM. Ya. Kayaknya ini dicari. Kita yang baru ini juga cari dari yang bertanya. Jadi tadi sebenarnya tidak menarik itu pembahasan ini mau ngomong apa? Kan ini yang kita mau. Oke teman-teman ya, tadi kita sudah sebenarnya memberikan hak jawab kita ke ini. Jadi memang ada kesalahpahaman di lapangan. Kami dari manajemen cabang itu sudah ke rumah nasabah ya 2 kali menyampaikan permohonan maaf karena memang apa yang dilakukan oleh teman-teman kami di lapangan itu sebenarnya tuntutan pekerjaan mereka, cuman mungkin caranya salah, tidak sesuai prosedur, sehingga untuk karyawan yang bersangkutan sudah kami berikan sanksi dan kami melakukan edukasi bagaimana cara melakukan penagihan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya pada saat itu memang ada terlihat kesan dorong-mendorong, tapi pintunya itu terbuka sebenarnya, jadi bukan dipaksa buka, tidak ada kerusakan pada saat itu, baik kerusakan dari di halaman, dalam rumah, di kamar itu tidak ada kerusakan satupun, sehingga sampai saat ini kami itu diterima sangat baik oleh ibu dan keluarganya, dan mereka sudah menerima permohonan maaf dari PNM dan dari pihak keluarga karyawan. Nah, mungkin untuk teknis di lapangan seperti apa, nanti ini Pak Firman kebetulan beliau yang regional atau yang membawahi unit usaha tempat di wilayah Makassar, jadi mungkin beliau bisa cerita sedikit teknisnya kemarin bagaimana Pak Firman sehingga viral ya kejadiannya. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mengenai kronologi, saya rasa dari PNM sendiri, PNM sudah memberikan hak jawab yang dimana di situ sudah jelas kronologinya. Kalau versi dari teman-teman yang dimana teman-teman itu sudah melakukan upaya untuk kunjungi nasabah dengan harapan ingin mendapatkan komunikasi yang baik, ingin berbicara dengan nasabah, tapi upaya itu tidak membuahkan hasil. Itu sudah di follow up dari jauh-jauh hari karena nasabah tersebut itu sudah tidak ditalangi sama temannya sebanyak 2 kali, dan ada statement dari kelompok kalau memang tidak kembali tanggung renteng yang kemarin itu nanti tidak akan ditanggung renteng lagi untuk pembayaran selanjutnya. Maka dari situ ketua minta tolong sama petugas untuk dibantu follow up untuk pengembaliannya agar di minggu depan ketika memang nasabah tidak mampu bayar lagi bisa ditalangi sama temannya lagi. Nah, itu kan merupakan tanggung jawab si petugas, makanya datangi, upayakan untuk ketemu sama si nasabah dan tidak membuahkan hasil. Di hari H itu ketemu sama anaknya dan minta tanya ibunya di mana, dan anaknya jawab katanya tidak ada, kalau memang tidak percaya silahkan dicari di dalam. Nah, pada saat masuk lihat ke kamar dan ibunya ada, dan di situ terjadilah kejadian ataupun adegan saling dorong-dorong itu. Mungkin sampai situ ya. Teman-teman bisa saya tambahkan, jadi di Mekah itu kan memang pembiayaannya kelompok, sifatnya tanggung renteng, sehingga kalau misalnya satu nasabahnya menunggak, nah teman-teman nasabah yang lain itu harus bersedia menanggung temannya yang menunggak seperti itu. Nah, si ibu ini kebetulan sudah 2 kali tidak membayar angsuran. Nah, karena dia tidak membayar angsuran, ditalangilah ceritanya, karena ini memang pembiayaan tanggung renteng, teman-temannya yang membayarkan. Cuman karena sudah 2 kali dibayarkan, teman-temannya ini mohon kepada petugas kalau boleh bantu ditatihkan, karena mereka tidak mau untuk periode berikutnya mereka lagi yang menalangi. Jadi memang ibunya sih udah 2 kali, kalau kemarin dibilang masih menunggak 3 hari tidak seperti itu ceritanya. Tapi ibunya sebenarnya paham, sudah minta maaf, dan dia kita sudah win-win ya, karena dia sudah mengakui bahwa memang dia telah membayar. Berapa pinjaman yang diambil?
Itu 7 juta ya. Usulannya per 2 minggu. Usulan per 2 minggu. Boleh tahu siapa yang rekam itu, Bu? Nah, itu kita tidak sampai sekarang kita tidak tahu karena tidak ada yang mau mengakui ya siapa yang merekam dan Masalah siapa. utamanya itu karena direkam aja sebenarnya. Iya, jadi kita tidak tahu siapa yang merekam, siapa yang memviralkan itu. Kalau dalam minggu berapa biasanya dibayar si nasabah ini? 188.000 Per 2 minggu. 2 minggu. Per 2 minggu. Tapi itu sudah terjadi selama 2 bulan. Iya, sudah bukan 2 bulan, dia kan 2 minggu jadi 2 kali. Berarti total sebulan. Sebulan lebih 3 hari. Iya, sebulan lebih 3 hari. Sudah 3 harinya itu. Itu kalau boleh tahu itu meminjam modal untuk usaha apa? Dari sini. Hasilnya ya, kebetulan Pak Suryadi ini kemarin yang datang ke sana untuk ya silaturahmi dan mohon maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Jadi kami tidak membenarkan prosedur seperti itu. Memang kami yang bilang itu yang membuat NPR yang bagus. Itu cara yang salah Pak. Tapi memang sikap Makassar waktu itu gimana Pak? Fighting spiritnya. Cuma mungkin prosesnya yang salah sih Pak. Perekamannya itu masalah. Halo, selamat sore Tribuners. Kali ini saya berada di Desa Salu Induk, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Salu Induk ini merupakan desa yang berada di wilayah perbukitan dan jaraknya sekitar 40 km dari Belopa, ibu kota Kabupaten Luwu. Sebagai informasi Tribuners, infrastruktur jalan di Desa Salu Induk ini belum begitu memadai. Di lokasi saya saat ini merupakan perbatasan antara Desa Salu Induk dengan Desa Tanjung, di mana di wilayah perbatasan ini jalan belum di aspal atau masih berupa kerikil. Sebagai informasi Tribuners, di Desa Salu Induk ini sejak negeri ini merdeka atau Indonesia merdeka, jalan di Salu Induk, di Desa Salu Induk ini memang belum pernah mendapat perhatian atau belum pernah tersentuh pengaspalan maupun rabat beton. Sampai tahun 2022 ini jalan utama di sepanjang Desa Salu Induk ini masih berupa kerikil atau bebatuan. Desa Salu Induk ini berbatasan dengan Desa Tanjung dan Desa Tampumia. Saya akan mengajak Tribuners untuk melihat lebih jauh bagaimana kondisi dengan jalan yang ada di Desa Salu Induk ini.
Jadi beginilah Tribuners kondisi jalan di Desa Salu Induk ini, salah satu desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal di Kabupaten Luwu. Itu lantaran infrastruktur utama berupa jalan di desa ini masih sangat tertinggal. Namun untuk aliran listrik dan internet sejak beberapa waktu yang lalu sudah masuk ke wilayah ini. Oke, Tribuners, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Halo, selamat sore Tribuners. Jadi sore hari ini saya sedang berada di Center Point of Indonesia, Kota Makassar. Dan seperti yang Tribuners saksikan bahwa di depan adalah spot foto terbaru di kawasan CPI Kota Makassar. Ada Juku Kalabine atau patung Juku Kalabine yang menjadi ikon terbaru di Center Point of Indonesia atau CPI Kota Makassar. Dan memang lokasinya berada di kawasan CPI sebelum kampus Universitas Ciputra Kota Makassar. Nah, memang tampak pengerjaannya masih berlangsung Tribuners, di mana terdapat jika malam hari mungkin terdapat air mancur yang telah disediakan. Seperti yang kita saksikan, memang ikon terbaru ini berada dalam kawasan lingkaran di CPI Kota Makassar. Dan tampak memang sangat cocok ataupun sangat bagus digunakan untuk latar untuk foto ataupun berfoto bersama, ataupun karena memang bentuknya yang sangat instagramable. Ini memang tampak masih pengerjaan oleh beberapa pekerja di sekitaran sini Tribuners. Nah, memang ukurannya sangat besar Tribuners. Nah, seperti inilah penampakannya Tribuners. Namanya adalah Juku Kalabine di kawasan Center Point of Indonesia. Nah, sekedar diketahui Tribuners bahwa kawasan Center Point of Indonesia ini di dalamnya terdapat beberapa fasilitas
seperti misalnya kampus Universitas Ciputra, kemudian ada perumahan Citraland dan sebagainya Tribuners. Nah, ini berseberangan langsung dengan ikon Kota Makassar, ada Pantai Losari. Yes. Nah, tampak memang masih dikerjakan oleh para pekerja Tribuners, sehingga namun belum jadi saja sudah cantik, apalagi sudah jadi pastinya. Nah, kan untuk latar foto karena bentuknya pastinya Instagramable. Nah, ini memang tampak masih para pekerja masih ini Nah, Tribuners, demikian dapat saya laporkan. Pastinya tetap jaga protokol kesehatan dan menggunakan masker, menjaga jarak, dan sampai jumpa. Ya, selamat siang Tribuners dan Facebooker. Sekarang kita berada di salah satu kelurahan di Kota Parepare. Kita lihat sekarang Puskesmas Madisina Mario melakukan vaksinasi dengan door to door dengan mendatangi rumah warga-warga di kelurahan apa namanya? Kelurahan apa namanya ini, Pak? Tiro Sompe ya, di kelurahan Tiro Sompe ya. Jadi Puskesmas Madisina Mario ini melakukan vaksinasi door to door di kelurahan ya, tim vaksinasi di kelurahan Tiro Sompe melakukan vaksinasi door to door di kelurahan Tiro Sompe, seperti itu pada intinya. Jadi ini tim yang turun ya, ada pihak puskesmas, ada dari pihak kesehatan, juga ada pihak keamanan ya. Di sebelahnya. Seperti itu. Ya. Jangan bergerombol masuk, kasihan dia itu. Jadi kafe ini tadi dimasuki oleh tim untuk dilakukan vaksinasi door to door, seperti itu. Begitu Budi? Anuta ini Budi? Saya sudah ketiga kemarin. Adekku booster, saya Sinovac. Anakku Sinovac, cucuku Sinovac. Booster kemarin Sinovac semua. Iya. Saya Sinovac, saya dengan. Jadi menurut influencer yang Sinovac sudah mulai Karena katanya sih rendah.
Jadi seperti itu ya Tribuners dan Facebookers. Ini puskesmas atau tim kesehatan mendatangi Kelurahan Tirosompe untuk melakukan vaksinasi door to door. Kita lihat ada petugas kesehatan, ada petugas keamanan, dan juga pemerintah setempat, yakni itu RW setempat. Sama ujung sama sampai di barat ibu bagaimana benar? Kalau masih ada tambahan kita daftar kita cari. Terus ini di situ. Siapa yang pada daftar tadi? Iya, yang tadi itu sasarannya mana namanya? Karena di sini kan cuma 20 orang sasaran vaksin. Iya, itu dia. Mana daftar yang itu juga yang mau didatangi kan masih dari Pak Warganya. Tadi sasaran vaksin mana masih ada? Tadi iya, iya. Tadi sasaran juga orang sudah. Pukulan yang telak, itu yang kami mau tegaskan, pukulan yang telak bagi kami di industri event, karena di dalam masa pandemi tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Wawa tadi itu kan ketua divisi event organizer. Jadi kami di Live Celebes itu ada 11 divisi, salah satunya adalah divisi event organizer. Sedikit saya jelaskan, Live Celebes adalah asosiasi yang menaungi industri event. Jadi kami di dalamnya itu ada pelaku industri event, itu ada event organizer, ada wedding organizer, ada conference organizer, ada exhibition organizer, ada vendor, baik itu vendor digital, vendor electrical, kemudian vendor konstruksi, panggung, tenda. Total asosiasi kita itu termasuk talent. Asosiasi di Live Celebes itu kurang lebih sekarang sudah ada 110 member. Ada 46 bidang event organizer, ada sekitar 50 lebih bidang vendor, dan selebihnya itu adalah talent. Jadi secara teknis memang alhamdulillah kami sebagai pelaku event organizer, pelaku industri event itu sudah berbuyuk. Jadi bikin namanya asosiasi ini, dan di 2020 itu kita sudah keluarkan semuanya sudah keluar akte notaris, kemudian SK Kumham, dan seterusnya lah ya. Jadi sudah legal. Bahkan proses perjalanannya saya laporkan juga ke Pak Arya dan Pak Hasan. Perjalanan kita audiens itu cukup panjang Pak. Pernah sama Pak Kasat Intelkam tempo hari ya, di Ahmad Yani. Pernah bahkan sama Pak Kapolda waktu dalam rangka gue bareng Pak Gubernur, karena waktu pelantikannya kami sendiri di Dewan Pembina di Live Celebes itu Pak Gubernur yang menjadi Dewan Pembina kita. Waktu itu di 2021 Pak Gubernur Prof. Nurdin Abdullah selaku Dewan Pembina yang melantik langsung Live Celebes. Izin Pak, saya lanjutkan aja Pak ya, Kabit. Jadi prinsipnya kami sampaikan hari ini adalah media gathering sebenarnya Pak. Kami mengundang teman-teman media, kami mengundang stakeholder dalam rangka upaya memberikan informasi dan klarifikasi terkait kejadian 2-3 hari terakhir terkait industri event. Singkat padatnya adalah sebenarnya yang kami mau sampaikan adalah begini. Apa yang dilakukan oleh teman-teman kemarin pelaksana event di mana? Di
Triple C itu adalah kami sebut, kalau kami menyebutnya itu panitia pelaksana. Karena ada beberapa orang yang menyebutnya event organizer. Karena saya sampaikan ke mungkin beberapa stakeholder kami baik di kepolisian maupun di pemerintah kota, kata istilah event organizer itu sudah baku menjadi sebuah bahasa resmi di dalam klasifikasi baku usaha Indonesia, KBLI. Dan itu adalah kebakuannya itu adalah bentuk badan usaha. Jadi event organizer itu badan usaha. Kira-kira gitu Pak. Nah, apa yang dilakukan oleh usaha kalau mau berusaha di Kota Makassar, di negara kita, apa syaratnya? Punya izin. Makanya asosiasi ini menaungi event organizer yang memiliki izin usaha. Karena memang itu yang kita syaratkan. Kalau kita ambil kira-kira contoh analogi, bedanya bukan cukur di bawah pohon sama salon. Sama-sama bisa mencukur, sama-sama bisa pegang gunting. Tapi yang punya izin usaha yang mana? Salon. Bukan cukur Madura, tidak ada, tidak pakai situsium. Kira-kira begitu. Nah, ini yang kita mau klarifikasi poinnya, bahwa event organizer itu adalah salah satu profesi. Itu yang kami mau tegaskan. Salah satu profesi yang secara hukum itu diakui oleh pemerintah, dan memang dalam melaksanakan usaha itu harus punya izin. Itu yang kita mau pertegas. Dan kami tahu informasi bahwa, kami dapatkan informasi bahwa apa yang dilaksanakan di sana itu atas nama komunitas, yang jelas bukan adalah badan usaha. Itu kira-kira yang kita mau tegaskan, sehingga momentum ini kita berharap nanti koordinasi tadi diskusi singkat sama Pak Hasan, apa yang menjadi komitmen kita di Ahmad Yani kemarin Pak, itu mudah-mudahan bisa kita realisasikan. Sehingga nanti Kaurianin Satintel Kapolrestabes dalam upaya mengeluarkan izin keramaian, nanti koordinasinya itu, koordinasi awalnya minta rekomendasi dari asosiasi. Kira-kira seperti itu. Tapi poin yang paling singkat yang kami mau sampaikan adalah itu perbedaannya event organizer sama panitia pelaksana. Jadi kalau teman-teman kita ditanya sekarang, yang bikin acara kemarin itu IO atau bukan? Bukan. Anpel itu yang kemarin bikin. Kira-kira bedanya tadi, bukan cukur di bawah pohon sama salon. Yang mana punya izin usaha ya kayak salon. Bukan cukur Madura, ya sama-sama pegang gunting. Kita sama-sama pegang rundown, sama-sama pegang HT, tapi ada yang tidak punya izin usaha, ada yang tidak. Nah, kami adalah profesi yang diakui secara hukum oleh pemerintah. Kira-kira itu sebagai pembuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Husain Muslimin. Sebelumnya selamat datang Pak dari perwakilan kantor Kecamatan Mariso, Pak Sekcam, selamat datang. Kami tadi sudah masuk ke agenda penjelasan tentang asosiasi yang berkumpul di sini. Kita ada 3 asosiasi. Tadi Bapak Husain Muslimin mewakili dari Live Celebes sudah jauh menjelaskan sampai ke statement dan poin-poin goal yang akan kami mungkin canangkan hari ini dan mudah-mudahan bisa terrealisasi. Nah, itu nanti sebenarnya di penjelasan kedua, tapi sudah masuk tadi sedikit Pak Husain sudah menjelaskan. Ini saya serahkan lagi mic ke 2 asosiasi yang belum memberikan penjelasan tentang asosiasi yang sudah ada di Kota Makassar. Yang pertama mungkin, yang kedua mungkin saya berikan kesempatan ke Bapak Ponovia Satria selaku Ketua DPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini 18 tahun Tribun Timur lahir dan besar mengawal berita, edukasi, dan informasi terhadap masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya. Dan saya Irman Yasin Limpo, salah satu bagian terkecil dari Tribun Timur melalui Kata Nonek, sangat bahagia dan bangga bisa terus menjadi kawan akrab yang tidak berbasis kepentingan dengan Tribun Timur.
suasana Tribun Timur adalah suasana yang baik, familiar, dan tidak ada interest kepentingan lain di dalamnya. Tribun Timur harus tetap maju dan tetap memelihara nilai-nilai integritas bersama Ibu Yuyun dan yang lain-lain. Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Siti Aminah, jurnalis tribuntimur.com. Tribuners, saat ini saya sedang berada di kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan saat ini kita sedang bersama dengan Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Selatan, Amson Padolo. Selamat siang Pak Amson. Waduh, kabarnya bagaimana nih Pak? Ya, di tengah-tengah Omikron kita selalu waspada dan tetap semangat. Nah, semangat Pak. Nah, hari ini adalah spesial buat Tribun Timur karena besok kita akan menggelar ulang tahun yang ke-18 tahun. Ya, ulang tahun Tribun Timur yang ke-18 tahun dengan tema lokal bercerita. Jadi Tribun akan banyak menjangkau pelosok-pelosok daerah-daerah dan mengangkat cerita-cerita dari masyarakat yang bisa mungkin memotivasi ataupun mengedukasi masyarakat secara langsung. Nah, Pak Amson ini kan sudah lama ya membersamai kita, Tribun Timur selalu menjadi narasumber langganannya juga Tribun ya. Nah Pak Amson, kira-kira bagaimana nih pendapatnya terkait Tribun Timur selama ini 18 tahun berkarya, memberikan informasi kepada masyarakat tentunya di ranah pemerintahan. Ya, terima kasih Adik Ami terkait dengan ulang tahun yang ke-18 Tribun Timur. Bahkan suatu usia yang walaupun belum terlalu tua tapi usia remaja, yang dimana kalau remaja itu lagi gesit-gesitnya, lagi semangat-semangatnya, dan itu merupakan usia yang cemerlang dalam bagaimana mengedukasi, memberitakan, memotivasi masyarakat melalui pemberitaan-pemberitaan. Dan jujur Tribun Timur masih baru, katakanlah baru muncul, di mana Tribun Timur pada saat itu masih dibagi gratis. Saya sudah menjadi pembaca Tribun. Iya. Saya mungkin pembaca Tribun yang paling abadi, karena pada saat Tribun baru terbentuk itu saya sudah senang beritanya. Karena jujur Tribun itu salah satu media yang mampu menyajikan berita-berita yang aktual, menarik, dan humanis. Kita membaca Tribun itu bagaikan kita melihat cermin dan melihat situasi dunia ini dengan hanya membaca Tribun Timur. Dan jujur dikaitkan dengan pemerintahan, Tribun Timur itu banyak membantu kita dalam ya, silakan Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Pajarudin, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bode. Tugas saya adalah membantu Bapak Bupati dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan di bidang kepegawaian daerah. Saya bertugas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini sejak tahun 2019, kurang lebih 2 tahun. Dan sebelumnya bertugas di Badan. Halo, selamat siang Tribuner. Saat ini saya sedang berada di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika Kabupaten Wajo, khususnya di bidang Humas dan Komunikasi Publik. Halo, selamat siang Pak Kabid Humas, Pak Safarudin. Masya Allah, lagi baca Tribun Timur ya Pak? Iya, lagi baca Tribun Timur. Tahu Pak bahwa besok itu Tribun Timur ulang tahun? Oh iya, tahu. Baca konten apa Pak di Tribun Timur? Saya baca kontennya ini, kunjungan Mentan kemarin di Kabupaten Wajo, yang ada dimuat di Tribun Timur hari ini. Bapak suka baca konten apa di Tribun Timur? Pada dasarnya semua konten di Tribun Timur itu menarik ya, tapi saya paling suka baca yang kontennya Wajo, terutama yang membuat masalah penghargaan atau prestasi dari pemerintah daerah Kabupaten Wajo sendiri. Pak, selain baca surat kabarnya, baca online juga ya Pak? Ya, selalu baca online, ada juga live streaming YouTube,
ada juga live streaming Facebooknya. Sejak kapan Pak baca Tribun Timur? Aktif baca Tribun itu sejak tahun lalu waktu saya menjabat sebagai kepala bidang humas. Pak, kan besok ini Tribun Timur akan genap berusia 18 tahun. Ya. Ada ucapan khusus buat Tribun Timur sebagai surat kabar nomor 1 di Sulawesi Selatan? Ya, saya Safarudin, Kepala Bidang Humas Diskominfo Kabupaten Wajo, mengucapkan selamat ulang tahun ke-18 Tribun Timur. Tentu usia yang ke-18 ini bukti kedewasaan dalam menyebarluaskan informasi. Kita berharap semoga Tribun Timur terus bertransformasi di era digital, terdepan dalam menyebarluaskan informasi yang akurat. Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Ya. Terima kasih Pak Kabid Humas, Bapak Safarudin. Halo, selamat siang Tribuners. Jadi siang hari ini saya sedang berada di Mall Pinisi Point, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Pinisi Point salah satu mall favorit di Kota Makassar. Dan saat ini saya sedang bersama dengan PR dan Markom dari Pinisi Point, ada Kak Anita. Dan Kak Anita akan memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Tribun Timur. Nah, untuk pertama Kak, mungkin seperti apa sih Kak Anita melihat Tribun Timur itu? Tribun Timur menurut saya salah satu media yang sangat selalu mensupport kita dan menyajikan juga berita-berita yang terupdate, inovasi-inovasinya juga sangat baik sekali ya. Apalagi sekarang Tribun Timur sudah beralih ke beberapa sosial media juga. Jadi makin kesini makin update terus dan sangat inovatif sekali. Iya. Dari pemberitaan yang dipublikasikan di Tribun Timur, bagaimana sih Kak Anita melihat itu kontribusi Tribun Timur terhadap pemberitaan di Pinisi Point? Kontribusi Tribun Timur selama ini sangat mensupport Pinisi Point, apapun itu, mulai dari pemberitaan tenan, event, berita-berita yang ingin kita naikkan di Tribun Timur, sangat mensupport kita mulai dari media online sampai media cetaknya juga, dan juga di sosial media pastinya. Ya, Kak, mungkin ada harapan-harapan atau masukannya ini kepada Tribun Timur di usia yang ke-18 tahun? Harapannya di usia yang ke-18 semoga semakin update terus, semakin maju menjadi media nomor 1 di Sulawesi Selatan dan juga di seluruh Indonesia lah pastinya ya. Dan juga menyajikan berita-berita yang baik bagi masyarakat dan bermanfaat juga bagi kita. Kak, di kesempatan yang sama mungkin bisa dijelaskan nih kepada Tribuners bagaimana sih penerapan protokol kesehatan di Mall Pinisi Point sekarang ini? Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena sedang menggunakan masker saat ini karena saya sedang mengambil video dan sedang berbicara agar apa yang saya ucapkan ini lebih jelas lagi. Jadi untuk protokol kesehatan di Pinisi Point itu sendiri, mulai dari pintu masuk kita sudah ada scan QR barcode dari Peduli Lindungi. Jadi sebelum masuk, customer harus scan barcode dulu sebelum masuk agar terdetek apakah customer sudah tervaksinasi minimal dosis pertama baru bisa masuk di Pinisi Point. Kalaupun belum divaksin, Pinisi Point bulan ini setiap minggunya mengadakan vaksinasi gratis untuk 1, 2, dan 3, tapi yang sekarang ini kita maksimalkan di vaksin ketiga dari APT Foundation, yaitu vaksin booster. Artinya Pinisi Point sangat mendukung pemerintah ya Kak dalam upaya percepatan vaksinasi karena setiap bulannya mungkin menggelar vaksinasi. Setiap bulan Ya. Pinisi Point itu mengadakan vaksinasi. Mulai dari vaksin 1, 2, dan 3, kita setiap minggunya ada, biasanya di hari Jumat dan Sabtu, dari APT Foundation maupun dari instansi-instansi lainnya. Kak, mungkin ada Kak semacam penyemprotan disinfektan secara berkala atau bagaimana? Iya, biasanya kita ada penyemprotan disinfektan itu apalagi pada saat banyak event ya, seperti biasanya tiap minggu juga ada, dan juga di dalam tenan seperti permainan anak dan juga fasilitas-fasilitas umum lainnya. Ya, Kak Anita mungkin terakhir Kak ucapan selamat ulang tahunnya kepada Tribun Timur. Iya boleh Kak. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun kepada Tribun Timur Makassar yang ke-18. Semoga menjadikan informasi yang terupdate dan juga bermanfaat bagi kita semua. Jaya selalu dan sukses terus.
Nah, Tribuners, itulah yang dapat saya laporkan langsung dari Pinisi Point, Kota Makassar. Dan tetap jaga protokol kesehatan dan sampai jumpa.